Selamat malam, sahabat sekalian, dan selamat datang di kanal Prahara Kehidupan. Pernahkah Anda terbangun pada pukul 3 pagi? Bukan karena suara berisik, tetapi karena sebuah firasat kematian yang dingin dan tanpa nama. Malam itu, saya berbaring di kamar, mengulurkan tangan, tetapi hanya menyentuh bantal dingin istri saya. Melalui tirai tipis, saya melihat siluetnya. Ia duduk meringkuk di balkon, memeluk bahunya sendiri, gemetar karena dingin yang menusuk tulang. Sempat saya menghela napas lega, berpikir ia hanya tidak bisa tidur. Tetapi ketika saya menyibakkan selimut untuk menutupi istri saya, pandangan saya jatuh ke lantai, dan punggung saya terasa merinding. Di lantai parket, membentang jejak basah dari pintu masuk hingga ke balkon, seolah-olah seseorang baru saja berdiri di sana dengan air menetes dari tubuhnya. Tangan saya mulai gemetar. Saya sentakkan pintu balkon hingga terbuka. Dan apa yang saya lihat pagi itu? Semua berawal dari makan malam pada malam sebelumnya. Kakak perempuan saya, Indah, datang dari kampung untuk berkunjung, membawa oleh-oleh beberapa ekor ikan mas. Istri saya, Sari, yang sifatnya lemah lembut, sibuk hilir mudik menyiapkan meja makan. Tetapi bagi Mbak Indah, semua serba salah. Ikan mas itu seharusnya dimasak gulai, pakai santan kental dan lebih banyak garam, biar lebih sedap. Kalau caramu memasak begini, cuma buang-buang bahan saja, katanya. Saya menatap Sari. Ia hanya menundukkan kepalanya dalam diam. Saya tahu masakan istri saya luar biasa lezat, tapi saya memilih diam. Kakak tetaplah kakak, dan saya adalah adiknya. Berdebat hanya akan memperburuk keadaan. Setelah makan malam, Sari pergi ke dapur untuk bersih-bersih, sementara saya minum teh bersama Mbak Indah. Ia mengoceh tanpa henti tentang bagaimana seharusnya seorang istri bersikap. Tentang ini dan itu. Tiba-tiba ia merendahkan suaranya. Dimas, Mbak perhatikan loh. Istrimu itu diam-diam mengambil uangmu dan mengirimkannya ke ibunya. Setiap bulan, Mbak lihat, dia sembunyi-sembunyi melakukan transfer. Saya terperangah. Mbak, apa yang Mbak katakan? Sari bukan orang seperti itu. Kakak saya mencibir. Bukan begitu, kemarin Mbak dengar dia bicara di telepon. Bu, sabar ya. Nanti Sari kumpulkan sedikit lagi terus kirim. Memangnya dari mana dia dapat uang? Kalau bukan dari kamu? Jantung saya berdebar kencang. Saya menelan ludah. Mbak Indah terus menuang bensin ke dalam api. Kamu itu terlalu percaya. Gadis desa yang menikah dengan orang kota, memangnya berapa banyak dari mereka yang tidak menguras harta suaminya untuk membantu keluarga di kampung? Coba kamu cek rekeningmu, nanti juga kamu tahu. Saya terdiam, tidak mau percaya, tetapi kata-kata kakak saya menusuk tajam ke dalam otak. Malam itu, berbaring di samping istri saya gelisah dan tidak bisa tidur. Diam-diam saya membuka ponsel dan masuk ke aplikasi M-Banking. Jantung saya seakan berhenti berdetak saat melihat 3 kali transfer. Masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Semuanya ke nomor rekening yang tidak saya kenal. Darah saya mendidih. Saya merasa sesak napas. Jadi, kakak saya benar. Perasaan dikhianati mencekik saya. Saya ingin menyibak selimut, membangunkan istri saya, dan menuntut penjelasan saat itu juga. Tapi saya menahan diri. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya harus mencari tahu semuanya, tetapi dengan cara yang lebih halus. Keesokan paginya, ketika Sari sedang menjemur pakaian di balkon, saya mendekat dan berdiri di sampingnya. Berusaha berbicara setenang mungkin, saya bertanya, Sari, apa ibu baik-baik saja? Tidak sakit kan? Mungkin butuh uang untuk sesuatu? Istri saya terkejut. Wajahnya memucat. Ia tergagap, ibu sehat. Memangnya kenapa kamu bertanya? Karena ia menghindari tatapan saya, darah saya kembali mendidih. Saya mendesis. Kalau begitu, 3 kali transfer dengan total 15 juta rupiah bulan lalu itu untuk siapa? Jangan bilang kamu menabungnya dari uang belanja. Sari membeku. Tangannya mencengkeram tali jemuran dengan erat. Bibirnya bergerak-gerak tetapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Saat itu, Mbak Indah, yang mendengar percakapan kami dari bawah, berlari ke atas. Ia bersandar di kusen pintu, melipat tangan di dada, dan menatap kami dengan ekspresi penuh arti. Keheningan istri saya membuat saya murka. Saya berteriak, aku bertanya padamu, kemana perginya uang itu? Jawab, Sari mulai menangis. Suaranya bergetar. Aku hanya ingin membantu. Belum selesai ia bicara, kakak saya menyela. Membantu siapa? Keluargamu kan? Sudah kuduga. Beginilah, hanya menguras harta suami, yang dipikirkan cuma keluarganya sendiri. Kata-kata itu menjadi puncak kemarahan saya. Saya benar-benar kehilangan kendali. Saya menunjuk ke balkon,
di mana udara bulan November sudah terasa dingin menusuk. Keluar ke sana dan pikirkan baik-baik. Kalau kamu sudah siap bicara jujur, baru masuk. Sari membelalakan matanya, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Matanya memerah, tetapi ia berhenti menangis. Ia menatap saya, lalu menatap kakak saya, bibirnya terkatup rapat. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah keluar ke balkon. Pintu kaca terbanting menutup. Saya berdiri di sana, tangan saya masih gemetar. Melalui kaca buram, saya bisa melihat istri saya duduk berjongkok, memeluk bahunya. Punggungnya yang kecil bergetar diterpa angin dingin. Kakak saya mendekat, menepuk pundak saya. Bagus, beri dia pelajaran. Biar tidak seenaknya. Saya tidak menjawab. Saya menatap pintu itu, lalu memutar grendel dan kunci di lubangnya. Bukan untuk membuka, tetapi untuk menguncinya dari dalam. Saya berbaring di tempat tidur, mata terbuka lebar menatap langit-langit. Jam dinding berdentang pukul 11 malam. Kamar itu gelap. Hanya cahaya lampu jalan yang menembus celah tirai, melukis garis pucat di dinding. Saya menajamkan pendengaran. Keheningan itu aneh, tidak wajar. Tidak ada suara sedikit pun dari balkon. Mungkin dia masih marah, pikir saya. Wanita, mereka butuh waktu untuk merajuk dan menenangkan diri. Biarkan saja dia di sana, besok pagi kami bicara. Tapi saya tidak bisa tidur. Saya berguling-guling gelisah. Di atas kepala, kipas angin langit-langit berputar monoton. Baling-balingnya yang sudah lama tidak dibersihkan berderit di setiap putaran, seolah-olah ada yang sedang merintih. Saya benci suara itu, tetapi malam ini saya sengaja mendengarkannya, agar tidak mendengar suara lain. Suara yang paling saya takuti. Keheningan dari balkon, pukul 12 malam. Saya duduk dan meraih gelas air di meja nakas. Tangan saya bergetar, beberapa tetes air tumpah. Saya mengumpat dalam hati, mengelap tangan di spray, dan berbaring lagi. Saya memejamkan mata, mencoba memaksa diri untuk tidur, tetapi di kepala saya berputar gambaran-gambaran kacau. Sari, duduk meringkuk di sana. Apakah dia kedinginan? Atau mungkin dia sudah tenang dan sedang berdiri bersandar di pagar balkon, menunggu saya membuka pintu. Saya menggelengkan kepala, mengusir pikiran itu. Tidak, pintunya kan sudah saya kunci. Kalau dia mau masuk, dia pasti mengetuk. Dan saya tidak mendengar ketukan apapun. Pukul 1 dini hari. Saya merasa segar bugar, tidak mengantuk sama sekali. Mata saya sudah terbiasa dengan kegelapan. Saya bisa melihat dengan jelas setiap urat kayu di lemari di seberang saya. Saya mulai memperhatikan suara-suara terkecil. Sepeda motor yang lewat di jalan, gonggongan anjing dari kejauhan, tetesan air dari keran di kamar mandi, tetapi tidak ada ketukan di pintu, dan tidak ada suara apapun dari balkon. Benar-benar hening. Perasaan cemas mulai merayapi saya. Aneh, pikir saya. Dia memang pemarah, tapi juga pemaaf. Biasanya kalau kami bertengkar, dia akan merajuk selama beberapa jam, lalu dia sendiri yang akan mendekat. Mengajak berbaikan. Kenapa kali ini begitu lama? Pukul 2 dini hari. Saya tidak tahan lagi. Saya sentakkan tubuh untuk duduk, menyalakan lampu tidur. Cahaya kekuningan yang terpantul di dinding membuat ruangan terasa semakin sepi. Saya menatap ke arah pintu balkon. Kaca buram itu tidak bergerak, grendelnya masih terkunci seperti yang saya tinggalkan. Saya menunduk ke ambang pintu. Jejak basah itu hampir kering. Hanya tersisa noda gelap. Saya menelan ludah, tenggorokan saya kering. Pukul 3 dini hari. Saya bangkit dan berjalan tanpa alas kaki menuju pintu. Setiap langkah saya meninggalkan jejak di lantai parket yang dingin. Saya menempelkan telinga ke kaca, mendengarkan. Jantung saya berdebar begitu kencang, saya takut detaknya akan menenggelamkan semua suara lain. Tapi tidak, saya tidak mendengar apa-apa. Tidak ada desahan, tidak ada isakan, bahkan tidak ada suara Sari memanggil nama saya, seperti yang biasa ia lakukan ketika marah tetapi ingin berbaikan. Saya berbisik melalui celah pintu, "Sari, kamu tidur, hening." Saya mengetuk kaca dengan lembut, tuk-tuk, hening. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggung saya. Saya buru-buru menarik grendel. Tangan saya gemetar hebat, butuh beberapa detik untuk membuka kuncinya. Akhirnya pintu terbuka. Hembusan angin menerobos masuk ke kamar, membuat saya kedinginan. Balkon itu kosong. Saya melihat sekeliling dengan bingung. Dari sudut ke sudut hanya ada beberapa pot bunga, jemuran dengan pakaian yang belum kering, dan genangan air kecil di lantai keramik. Saya melihat ke pagar balkon. Di sana terlihat jelas jejak sepatu istri saya, dengan ujungnya menghadap keluar. Saya mencondongkan tubuh melewati pagar dan melihat ke bawah. Jalanan sepi, disinari cahaya kuning redup dari lampu jalan.
Di bawah pohon angsana tua di pinggir jalan tergeletak tumpukan sesuatu berwarna putih. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas, dan tidak berani. Saya berdiri, mencengkeram pagar yang dingin, kuku-kuku saya menancap pada cat yang mengelupas. Angin malam menusuk hingga ke tulang, mengacak-acak rambut saya. Saya menunduk, menatap kaki telanjang saya yang kotor oleh debu. Jika dia baik-baik saja, kenapa dia pergi? Jika dia pergi, kenapa jejaknya masih di sini? Jika dia tidak baik-baik saja, kenapa saya tidak mendengar suara apapun? Puluhan pertanyaan berkerumun di kepala saya, dan di atas semuanya, bagai kutukan, terdengar satu pertanyaan yang terus berulang. Kenapa aku mengunci pintu itu? Kenapa? Fajar menyingsing. Cahaya putih pucat menembus kabut pagi, menyinari wajah saya yang kuyu. Saya berdiri di sana selama 3 jam, bersandar di kusen pintu, menatap tanpa henti ke kehampaan di bawah. Seluruh tubuh saya kaku, kaki telanjang saya membeku, tetapi saya tidak bisa bergerak. Saya takut pada saat ketika saya harus menghadapi kebenaran. Akhirnya, ketika sinar matahari pertama mulai menerangi setiap sudut jalan, saya mendengar derap langkah tergesa-gesa di tangga. Kakak saya, dengan wajah seputih kertas, menyerbu masuk ke kamar. Ia terengah-engah, rambutnya acak-acakan, dan dengan gemetar menunjuk ke bawah. "Kamu lihat, di bawah sana. Tumpukan putih di bawah pohon itu." Saya tidak menjawab. Hanya mengangguk, tanpa mengalihkan pandangan dari tempat itu. Kakak saya mendekati pagar balkon, tubuhnya bergetar. Ia mencoba melihat lebih jelas. Lalu tiba-tiba ia menjerit pilu, menutup wajahnya dengan tangan, dan ambruk ke lantai keramik. Ya Tuhan, ya Tuhan. Anak itu. Dia. Ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, hanya meraung putus asa. Jantung saya berhenti berdetak. Saya menatap kakak saya, menatap tangannya yang gemetar menunjuk ke arah pohon, saya menelan ludah. Tenggorokan saya terasa kering dan sakit, seolah menelan pecahan kaca. Saya mencengkeram pagar. Buku-buku jari saya memutih karena tegang. Saya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka mata. Saya harus turun. Saya harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya berbalik dan, dengan langkah berat, masuk ke dalam kamar. Kaki saya serasa terbuat dari timah. Setiap langkah terasa luar biasa berat. Saya meraih jaket yang tergantung di sandaran tempat tidur, tetapi tangan saya begitu gemetar hingga saya menjatuhkannya. Saya membungkuk untuk mengambilnya, butuh beberapa detik untuk bisa menggenggamnya. Lalu saya membuka lemari untuk mengambil kunci apartemen, tetapi tangan saya kembali gagal. Gantungan kunci jatuh berdentang di lantai. Suara itu terdengar memekakkan telinga di kamar yang sunyi. Saya mengambil kunci, berjalan keluar ke koridor. Tangga itu panjang dan gelap. Saya menuruni anak tangga satu persatu, berpegangan pada pegangan tangga yang dingin. Setiap langkah saya meninggalkan jejak basah dari keringat di ubin. Setibanya di lantai dasar, saya mendorong pintu besi yang berat. Pintu itu seolah tidak mau melepaskan saya. Ketika saya melangkah keluar, udara pagi yang dingin menerpa wajah, membuat saya bergidik. Jalanan sepi. Hanya beberapa orang yang keluar untuk lari pagi. Mereka bergerombol, berbisik-bisik, menunjuk ke arah pohon angsana. Saya berjalan ke arah itu. Semakin dekat saya, semakin berat kaki saya, lutut saya serasa mau lemas kapan saja. Saya melihat tumpukan kain putih, berserakan di bawah pohon. Itu adalah gaun tidur istri saya, yang ia kenakan tadi malam. Saya membeku. Seluruh tubuh saya kaku, darah di pembuluh nadi serasa berhenti mengalir. Saya ingin memejamkan mata, tetapi sebaliknya, mata saya terbuka lebar, terpaku pada tumpukan putih itu. Lalu saya melihat sebuah tangan kecil yang pucat, menyembul dari bawah kain. Jari-jarinya terbuka dan mencengkeram tanah yang lembab. Di jari manisnya masih tersemat cincin kawin, berkilauan dalam cahaya pagi. Saya tidak merasakan apa-apa lagi. Saya hanya berdiri dan menatap. Orang-orang yang lewat menatap saya, berbisik-bisik. Seseorang berlari untuk menelepon polisi, seseorang mendekat, mencoba mengajak bicara, tetapi saya tidak mendengar apa-apa. Semua suara seolah tenggelam. Saya hanya mendengar detak jantung saya sendiri dan satu-satunya pertanyaan di kepala saya, yang terus berulang tanpa henti. Kenapa dia melompat? Kenapa dia melompat? Saya mengambil beberapa langkah lagi. Semakin dekat, saya melihat wajahnya. Wajahnya menoleh ke samping. Rambutnya yang acak-acakan menutupi separuh wajahnya, tapi saya masih mengenalinya. Istri saya, ia terbaring di sana, tak bergerak dalam posisi seperti boneka yang dibuang. Dan kemudian saya melihatnya, saya melihat tangannya yang satu lagi, terkepal erat, begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih.
Dari kepalan itu menyembul secari kertas, selembar kertas yang diremas. Saya berlutut. Dengan tangan gemetar, saya mencoba membuka jari-jarinya yang sudah kaku. Butuh beberapa menit. Akhirnya saya berhasil mengambil catatan itu. Selembar kertas yang disobek terburu-buru dari buku catatan, hanya beberapa baris, ditulis dengan tulisan tangan yang tidak rata dan tergesa-gesa. Saya membacanya dan terpaku. Saya membacanya lagi dan lagi. Bibir saya bergerak, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya memanggil namanya, Sari. Tidak ada jawaban. Saya berlari. Saya berlari seperti orang gila di jalanan, meneriakkan nama istri saya sampai serak, Sari, Sari. Tetangga membuka pintu. Tatapan ingin tahu mereka tertuju pada saya. Seseorang berteriak dari belakang, "Ada apa, Mas?" Saya tidak menjawab, saya hanya berlari. Kaki telanjang saya menginjak aspal yang dingin. Kerikil tajam menusuk kulit, menimbulkan rasa sakit yang membakar. Tapi saya tidak merasakan apa-apa. Saya berlari dari satu jalan ke jalan lain. Saya memeriksa di bawah setiap pohon, di setiap semak, di setiap sudut gelap. Saya membalikkan beberapa tong sampah di pinggir jalan, membuat sekawanan tikus lari ketakutan. Seorang nenek yang baru pulang dari pasar menatap saya, menggelengkan kepala, dan bergumam, "Kasihan, anak muda itu sudah gila." Saya tidak peduli. Saya hanya ingin menemukan istri saya, dan tiba-tiba saya teringat ponsel. Saya mengeluarkannya dari saku. Tangan saya gemetar begitu hebat hingga saya hampir menjatuhkannya. Saya menekan nomor Sari. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif," jawab suara operator yang datar. Saya menelepon lagi dan lagi. Suara tanpa perasaan yang sama. Saya menunduk, terengah-engah. Saya berlari pulang, menaiki tangga dengan cepat, menyerbu masuk ke kamar. Saya melihat sekeliling. Sandal istri saya masih tersusun rapi di samping tempat tidur. Ponselnya tergeletak di meja di samping segelas air yang baru diminum setengah. Baterainya hampir habis. Indikator merah berkedip. Saya membuka kunci ponsel. Di layar ada satu panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Pukul 3 pagi. Saya menelepon balik. Tidak ada yang menjawab. Ia mencengkeram tangan saya. Suaranya bergetar. "Gimana, Dimas, ketemu?" Saya menggelengkan kepala, tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponsel. Kakak saya melepaskan tangan saya, mundur beberapa langkah, dan ambruk ke tempat tidur. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergerak-gerak. "Ya Tuhan, jadi ini. Ini karena aku? Karena mulutku." Saya menatapnya. Di matanya ada kengerian yang nyata. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia menutup mulut dengan tangan, terisak. "Aku yang salah, aku yang mengompori kamu." Ia tidak bisa bicara lagi, hanya membenamkan wajahnya di telapak tangannya yang gemetar. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya berdiri dan menatapnya, sementara kekacauan berkuasa di hati saya. Sebagian dari diri saya ingin menyalahkannya, tetapi sebagian lain tahu bahwa yang paling bersalah adalah saya. Saya yang mengunci pintu itu. Saya kembali ke meja, mengambil ponsel istri saya, membuka pesan. Yang terakhir adalah pesan yang belum disimpan, ditulis pada pukul 2:53 pagi. Hanya beberapa kata, "Maafkan aku, tapi aku sudah tidak kuat lagi. Ibu sakit parah, aku butuh uang segera, tapi aku takut kamu tahu dan khawatir karena uang itu." Pesan itu belum selesai, belum terkirim. Jantung saya berhenti berdetak. Saya membaca baris-baris itu berulang kali, tidak percaya dengan mata saya sendiri. Jadi ini masalahnya. Uang itu untuk pengobatan ibunya. Dia diam karena takut saya akan khawatir, dan saya tidak bertanya, tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Saya hanya mendengarkan kakak saya, menjadi marah, dan mengusirnya ke balkon di tengah malam. Saya jatuh berlutut, seluruh tubuh saya bergetar. Air mata mengalir deras dari mata saya, membakar pipi. Saya tidak menyangka. Saya tidak percaya semuanya seperti ini. Saya mengangkat kepala, menatap pintu balkon, menatap kaca buram yang semalam saya kunci dengan begitu kejam. Saya memukul lantai dengan kepalan tangan sekuat tenaga, hingga terasa sakit. Aku suami yang mengerikan. Pada saat itu, ponsel saya berdering. Nomor tak dikenal. Saya langsung menjawab. Suara saya serak. "Halo, halo, dengan siapa ini?" Di ujung sana terdengar suara wanita yang dingin. "Maaf, apa Anda suami dari Ibu Sari Wulandari? Saya dokter jaga di unit perawatan intensif RSUD. Ibu Sari Wulandari ada di sini. Bisakah Anda segera datang?" "Halo, Anda masih di sana? Apa yang terjadi dengannya? Apa dia baik-baik saja?" teriak saya ke telepon. Tapi di ujung sana hanya dijawab dengan dingin.
silakan datang ke RSUD, unit perawatan intensif. Secepatnya. Tut, 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 panggilan terputus. Saya membeku, masih menempelkan ponsel ke telinga, mendengarkan nada putus yang tanpa jiwa itu. Lalu saya melompat, saya berlari. Saya berlari keluar kamar, menuruni tangga tanpa alas kaki di atas ubin yang dingin. Kakak saya berteriak di belakang. Dimas, mau kemana? Kamu mau kemana? Saya tidak menjawab. Saya membuka pintu, melompat ke dalam mobil. Kunci. Di mana kuncinya? Saya merogoh-rogoh saku celana, jaket, dengan panik, mengobrak-abrik semuanya, tidak ketemu. Saya melompat keluar dari mobil, berlari kembali ke kamar, membalikkan selimut dan bantal. Akhirnya menemukannya di bawah tempat tidur. Saya membungkuk untuk mengambilnya dan kepala saya terbentur keras rangka tempat tidur, tetapi saya tidak merasakan sakit. Saya berlari turun lagi, menyalakan mesin. Mobil melesat maju dalam cahaya pagi yang redup. Jalanan sepi, hanya sesekali ada pejalan kaki. Saya menginjak gas hingga pol. Raungan mesin memecah kesunyian pagi. Lampu merah. Saya tidak berhenti. Saya menerobos persimpangan. Dari belakang terdengar klakson marah. Saya tidak peduli. Saya hanya ingin sampai ke rumah sakit secepat mungkin. Setir bergetar di tangan saya. Jari-jari yang kaku mencengkeramnya erat. Di kepala saya, seperti kaleidoskop, berganti-ganti bayangan. Wajah Sari. Ketika ia melangkah ke balkon, tatapan terakhirnya yang ditujukan pada saya, tidak ada celaan, tidak ada kemarahan, hanya kesedihan yang mendalam, seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak sempat. Saya menggelengkan kepala, mencoba mengusir bayangan itu. Tidak, dia baik-baik saja, dia akan sembuh. Tapi kenapa rumah sakit? Kenapa ICU? Saya teringat detail-detail terkecil dari malam sebelumnya. Ketika ia menyiapkan meja makan, ia tersenyum pada saya. Kenapa kemarin saya tidak memperhatikan senyum itu? Ada sesuatu yang dipaksakan, lelah. Ketika kakak saya bicara tentang uang, Sari hanya menunduk diam. Saya pikir dia mengakui kesalahannya. Ternyata, dia diam karena tidak bisa bicara, karena takut saya akan khawatir. Dan saya tidak memberinya satu kesempatan pun. Saya hanya melihat angka-angka di rekening, hanya mendengarkan kata-kata kakak saya, dan kemudian menjatuhkan hukuman padanya. Air mata kembali mengalir di pipi saya. Angin pagi yang dingin menerpa wajah, membuatnya terasa sedingin es. Saya tidak menyekanya. Saya pantas mendapatkan air mata ini. Saya pantas mendapatkan penderitaan ini. Aku adalah suami terburuk di dunia. Mobil saya berbelok ke jalan menuju rumah sakit. Dari kejauhan saya melihat pelang yang familiar dengan palang merah. Jantung saya berdebar kencang. Saya mengerem mendadak di depan gerbang, hampir menabrak. Saya berlari keluar dari mobil dan bergegas masuk. Pagi itu, lobi rumah sakit sudah ramai. Bau karbol yang tajam menusuk hidung. Bau yang bagi saya telah menjadi bau mimpi buruk. Tangisan anak-anak, bisikan kerabat, pengumuman melalui pengeras suara. Semuanya menyatu menjadi kebisingan. Saya berlari ke bagian informasi, terengah-engah. Mbak, pasien atas nama Sari Wulandari, baru saja dibawa ke ICU. Di mana dia? Perawat itu mengangkat matanya menatap saya. Di tatapannya ada rasa iba. Ia menjawab perlahan. Tunggu sebentar, saya cek dulu. Ia menunduk dan mulai mengetik di keyboard. Saya berdiri, mencengkeram meja. Seluruh tubuh saya bergetar. Setiap detik terasa seperti selamanya. Saya melihat sekeliling, ke wajah-wajah asing yang menunggu, ke pintu-pintu bangsal yang tertutup rapat. Perawat itu mengangkat matanya lagi. Pasien Sari Wulandari ada di ruang ICU nomor 3. Di lantai 2. Naik tangga di ujung koridor, lalu ke kanan. Tanpa sempat berterima kasih, saya bergegas menuju tangga. Derap langkah saya menggema di ruang kosong. Setibanya di lantai 2, saya berlari menyusuri koridor. Di kedua sisi ada bangku-bangku panjang. Di atasnya duduk kerabat pasien, ada yang menutupi wajah dengan tangan, ada yang menatap kosong ke depan. Ruang ICU nomor 3. Pintu putih yang tertutup rapat, di atasnya menyala lampu merah. Saya berhenti di depan pintu itu, ragu untuk masuk. Jantung saya seakan berhenti berdetak. Saya mengangkat tangan untuk mengetuk, tetapi tangan itu membeku di udara. Bagaimana jika dia tidak selamat? Bagaimana jika saya tidak sempat meminta maaf? Pada saat itu, pintu terbuka. Seorang dokter wanita berjas putih keluar. Wajahnya tegang. Ia menatap saya dan bertanya dengan suara datar, "Anda keluarga pasien Sari Wulandari?" Saya mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Dokter itu menatap saya lama, lalu menghela napas. "Silakan masuk."
Saya melangkah masuk ke ruangan. Cahaya terang dari lampu neon terpantul di lantai keramik yang dingin. Bau alkohol yang menyengat menusuk hidung, membuat saya mual. Di dalam, dokter dan perawat berdiri mengelilingi sebuah tempat tidur. Saya tidak bisa melihat istri saya. Saya hanya melihat tirai putih yang ditarik mengelilingi tempat tidur, dan siluet samar di baliknya. Dokter itu membawa saya ke sudut, menarik tirai. Ia menatap saya dengan tatapan serius. "Anda suaminya?" Suara saya serak. Saya mengangguk, menelan ludah. "Bagaimana? Bagaimana keadaannya, dok?" Dokter tidak langsung menjawab. Ia melihat kertas-kertas di tangannya, lalu menatap saya lagi. "Kondisinya saat ini berhasil kami stabilkan, tapi kami menemukan beberapa gejala yang mengkhawatirkan." Jantung saya serasa lega saat mendengar berhasil distabilkan. Tapi kata-kata dokter berikutnya membuat saya membeku. "Gejala yang mengkhawatirkan. Apa? Apa maksudnya?" Dokter itu menatap saya tajam. "Saya perlu menanyakan beberapa hal. Tolong jawab dengan tepat." Saya mengangguk, penuh kebingungan. Dokter memulai. "Tadi malam, apakah istri Anda makan atau minum sesuatu yang tidak biasa, mencoba makanan baru, minum obat-obatan tertentu?" Saya menggelengkan kepala. "Tidak. Makan malamnya biasa. Ikan mas goreng, lalapan, es teh manis." Dokter membuat catatan dan bertanya lagi. "Saat makan malam, apakah perilakunya aneh? Mungkin mengeluh mual, pusing, sakit perut?" Saya mencoba mengingat. "Tidak, dia seperti biasa. Makannya juga seperti biasa." Dokter mengerutkan kening. "Anda yakin? Mungkin Anda tidak memperhatikan?" Saya terdiam. "Memang, apakah saya memperhatikannya? Tadi malam saya sibuk dengan kata-kata kakak saya, dengan angka-angka di rekening bank. Apakah saya melihat bagaimana istri saya makan? Apakah saya bertanya bagaimana kabarnya? Tidak, saya tidak melakukan semua itu. Saya hanya duduk di sana, penuh dengan rasa sakit hati dan kemarahan, dan bahkan tidak berbicara dengannya." Air mata kembali menggenang di mata saya. Saya menggelengkan kepala, berkata dengan suara tertahan, Saya tidak ingat persis, kami bertengkar sedikit semalam. Saya tidak terlalu memperhatikannya." Dokter menatap saya dengan ekspresi aneh. Ia melanjutkan, "Setelah makan malam, apakah dia melakukan sesuatu? Minum sesuatu lagi? Ada tamu yang datang?" Saya menggelengkan kepala. "Tidak ada yang datang. Di rumah hanya ada kakak saya." Sari membereskan meja, lalu kami bertengkar. Saya tidak berani menceritakan tentang balkon, tidak berani mengatakan bahwa saya mengusirnya ke udara dingin dan mengunci pintu. Rasa malu dan bersalah mencekik saya. Dokter menulis sesuatu dengan cepat, lalu berhenti dan menatap saya. Suaranya menjadi lebih pelan. "Apakah Anda tahu, apakah istri Anda mengonsumsi obat-obatan apapun? Apa saja, bahkan vitamin, jamu, atau suplemen?" Saya terkejut. "Obat? Tidak, istri saya sehat, tidak minum apa-apa. Paling sesekali tablet penambah darah untuk hemoglobin." "Kenapa?" dokter bertanya. "Apa yang terjadi dengan istri saya?" Dokter terdiam. Ia menatap saya, lalu ke arah tempat tidur, lalu kembali ke saya. Di tatapannya saya membaca keraguan dan kecemasan yang tak terucapkan. Akhirnya ia berbicara perlahan, mengucapkan setiap kata. "Saat dibawa ke sini, pasien dalam kondisi koma, pupil matanya menyempit, denyut nadinya sangat lambat. Kami melakukan tes darah darurat. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam darahnya terdapat sejumlah besar." Ia berhenti, menatap lurus ke mata saya. Seluruh tubuh saya menegang, jantung saya berdebar kencang. "Sejumlah besar apa?" Saya menahan napas. Dokter melanjutkan. Suaranya menggema di keheningan ruang ICU. "Sejumlah besar obat tidur. Cukup untuk menyebabkan kematian jika tidak segera dibawa ke rumah sakit." Saya membeku. Tidak percaya dengan apa yang saya dengar. "Bunuh diri." Sariku. Dia memang sensitif, tapi saya tidak pernah berpikir dia mampu melakukan tindakan nekat seperti itu. "Dokter, apa dokter tidak salah? Istri saya, dia tidak mungkin." Dokter menggelengkan kepala dan menyodorkan selembar kertas hasil tes. "Hasilnya jelas, Pak. Konsentrasi obat tidur di darahnya sangat tinggi. Kami harus melakukan bilas lambung darurat." Saya mengambil kertas itu, tangan saya gemetar. Saya menatap angka-angka dan huruf-huruf, tidak mengerti apa-apa, kepala saya pening. Bunuh diri. Dia berniat bunuh diri, dan saya mengunci pintu balkon, meninggalkannya sendirian di malam yang dingin. Saya pikir dia hanya marah, bahwa dalam beberapa jam dia akan tenang. Saya tidak tahu bahwa dia sudah menelan pil-pil itu.
Saya tidak tahu bahwa dia pergi ke balkon bukan untuk bersembunyi dari saya, tetapi untuk menemui ajalnya. Dokter menatap saya dengan tatapan penuh arti. Apakah Anda tahu, istri Anda rutin minum obat tidur atau baru saja membelinya? Saya menggelengkan kepala. Saya tidak tahu. Dia tidak pernah mengeluh susah tidur. Saya tidak pernah melihatnya minum apa-apa. Dokter membuat catatan dan berkata, tunggu di sini sebentar. Kami perlu melakukan beberapa tes lanjutan. Ada beberapa indikator lain yang juga mengkhawatirkan. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan saya sendirian di koridor. Saya ambruk di kursi, memegangi kepala dengan kedua tangan. Di kepala saya berputar pikiran-pikiran kacau. Kenapa dia melakukan ini? Hanya karena uang? Karena saya marah dan mengusirnya, atau ada hal lain? Saya teringat beberapa hari terakhir. Sari sering terlihat lelah, sering duduk melamun sendirian. Saya bertanya, dia hanya menepis, bilang hanya masuk angin biasa. Tidak apa-apa, katanya. Saya percaya. Saya tidak menganggapnya serius. Sekitar 20 menit kemudian, pintu ICU terbuka. Dokter yang sama keluar, tapi kali ini tidak sendirian. Di belakangnya ada seorang pria parubaya berjas putih, mungkin dokter dari departemen lain atau kepala bagian. Keduanya berjalan ke arah saya, wajah mereka tegang. Jantung saya berdetak lebih kencang. Apa yang terjadi? Kenapa mereka berdua? Dokter wanita itu angkat bicara. Pak, kami baru saja menerima hasil tes tambahan, dan kami menemukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Ia berhenti, menatap rekannya. Pria itu melangkah maju, di tangannya ada sebuah map berisi kertas. Ia menunjuk ke map itu. Di dalam darah istri Anda, selain obat tidur, kami menemukan sejumlah kecil zat asing. Komponen ini tidak ada dalam obat tidur manapun yang kami kenal. Saya menatapnya dengan bingung. Zat asing? Apa itu? Dokter itu menatap saya dengan saksama. Ini adalah bahan kimia industri yang biasanya digunakan untuk pengawetan produk pertanian atau dalam produksi pestisida ilegal. Zat ini sangat beracun dan jika terakumulasi dalam tubuh dalam jangka waktu lama, bisa menyebabkan kerusakan hati, ginjal, dan sistem saraf. Saya serasa disiram air es. Bahan kimia industri. Pestisida. Dari mana istri saya mendapatkannya? Saya menggelengkan kepala dengan panik. Tidak mungkin. Istri saya ibu rumah tangga. Dia tidak pernah kontak dengan hal-hal seperti itu. Anda pasti salah. Dokter itu menjawab dengan tegas. Kami sudah melakukan tes 2 kali. Hasilnya identik. Dan zat ini tidak masuk ke tubuhnya sekaligus. Zat ini terakumulasi dalam waktu yang cukup lama. Saya terduduk lemas di kursi, tidak mampu berkata-kata. Ribuan pertanyaan berkerumun di kepala saya. Siapa? Kenapa? Bagaimana? Saya menatap para dokter dengan memohon. Jadi, apa istri saya akan baik-baik saja? Apa dia bisa diselamatkan? Dokter wanita itu menghela napas. Kami melakukan semua yang kami bisa, tapi kondisinya sangat kompleks. Mungkin dia minum obat tidur untuk bunuh diri, tapi penyebab utama yang melemahkan tubuhnya adalah racun ini. Ia terdiam, lalu menambahkan, suaranya penuh makna tersembunyi. Saya perlu menanyakan satu pertanyaan yang sangat penting. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Akhir-akhir ini, apakah istri Anda makan atau minum sesuatu yang tidak biasa? Apakah ada orang yang memberinya sesuatu untuk dimakan, diminum, atau digunakan? Siapapun, termasuk kerabat dekat. Pertanyaan itu menyambar otak saya seperti kilat. Kerabat dekat. Kakak saya. Saya teringat beberapa hari yang lalu dia membawa semacam ramuan herbal dari kampung. Katanya itu oleh-oleh dari temannya. Spesial, sangat berkhasiat, katanya. Ia menyuruh Sari memasaknya menjadi sayur bening. Sari sempat bertanya, Mbak, ini daun apa kok aneh? Kakak saya tertawa. Itu daun hutan. Enak sekali. Masak saja, nanti juga tahu. Dan saya ingat, kemarin malam kami makan sayur itu. Rasanya agak pahit, tapi saya pikir mungkin memang begitu rasa daun hutan. Sari juga memakannya. Dia bahkan menambahkan porsi untuk saya. Dan Mbak Indah? Dia bilang sudah kenyang dan tidak mau makan sayur itu. Saya mengangkat mata menatap para dokter. Wajah saya pucat pasi. Bibir saya gemetar. Dengan susah payah saya berhasil berkata, ada satu ramuan. Kakak saya yang bawa. Kemarin kami makan sayur dari ramuan itu. Dokter menatap saya dengan tatapan setajam pisau bedah. Ramuan apa? Apa masih ada sisanya? Bisakah Anda membawanya ke sini? Saya meninggalkan rumah sakit dalam keadaan linglung. Kepala saya terasa kosong.
Hanya kata-kata dokter yang terus berdengung di telinga. Bawa ke sini segera. Semakin cepat, semakin baik. Saya melaju pulang, hati saya terasa berat. Rumah yang saya anggap sebagai benteng pertahanan, kini terasa seperti tempat kejadian perkara, penuh misteri. Saya berdiri di depan pintu, memasukkan kunci ke lubang dengan tangan gemetar. Pintu terbuka. Suasana yang akrab menyambut saya. Tapi kenapa hari ini semuanya terasa begitu dingin dan asing? Saya masuk, melangkah berat di atas ubin. Saya melihat sekeliling, bukan sebagai pemilik rumah, tetapi sebagai seorang penyidik yang mencari petunjuk. Ruang tamu serapi dan sebersih biasanya. Gelas sari masih di atas meja, isinya tinggal setengah. Saya mengangkatnya, menciumnya. Tidak ada bau aneh. Saya meletakkannya kembali, melihat ke dasarnya. Ada endapan keruh. Saya tidak tahu apa itu. Mungkin hanya endapan dari air mineral, tapi entah kenapa sekarang terasa mencurigakan. Dengan hati-hati saya mengambil gelas itu, membungkusnya dengan kantong plastik, dan memasukkannya ke dalam tas. Saya naik ke kamar tidur. Kamar itu masih sama, tetapi satu detail menarik perhatian saya. Di meja rias sari, botol-botol kosmetik tersusun rapi, tetapi kotak perhiasan kecilnya bergeser. Saya membukanya. Anting, kalung, semuanya ada di tempatnya, tapi cincin kawinnya tidak ada. Cincin yang selalu ia pakai, tidak pernah dilepas. Saya mencoba mengingat, apakah saya melihatnya di jarinya saat ia terbaring di bawah pohon? Saya tidak bisa ingat. Pemandangan itu terlalu kacau. Saya tidak sempat memperhatikannya. Saya melangkah ke balkon. Pintu kaca tertutup, tapi saya melihat ada noda buram di gagangnya, seperti minyak atau keringat. Saya membungkuk ke lantai. Jejak basah sudah kering, tapi di ubin dekat ambang pintu ada garis gelap tipis. Saya menyalakan senter di ponsel. Itu adalah sehelai rambut, tapi bukan rambut Sari. Rambutnya hitam, panjang, dan lurus. Rambut ini lebih pendek dan berwarna coklat terang. Milik siapa? Dengan hati-hati saya mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Saya melangkah ke balkon. Angin masih bertiup dingin. Pot-pot bunga yang dirawat Sari dengan baik masih hijau. Saya melihat ke bawah, ke tempat ia terbaring. Lalu saya melihat ke pagar. Jejak sepatunya masih di sana, tapi saya melihat ada jejak lain, lebih kabur, seolah-olah seseorang juga berdiri di sini tetapi mencoba menghapus jejaknya. Saya membungkuk, mengamati lebih dekat. Di sudut terjauh balkon, di belakang pot bunga terbesar, saya melihat sesuatu. Puntung rokok. Saya tidak merokok, Sari juga tidak. Kakak saya juga tidak pernah saya lihat merokok. Dari mana datangnya? Saya mengambilnya. Filternya masih putih, belum basah oleh hujan. Rokok ini baru saja dihisap, mungkin tadi malam atau pagi ini. Saya memasukkannya ke dalam kantong bersama rambut itu. Saat saya sibuk, saya mendengar suara dari tangga. Langkah kaki yang familiar. Mbak Indah sedang naik. Ia masuk ke kamar. Wajahnya masih ketakutan, tapi ketika ia melihat saya di balkon, matanya menyipit, sekilas saja, tapi saya sempat melihatnya. Kamu sudah kembali, Dimas, bagaimana Sari? Apa dia baik-baik saja? Tanyanya. Suaranya terdengar khawatir, tapi entah kenapa saya merasakan kepalsuan di dalamnya. Saya menatapnya dalam diam, lalu bertanya setenang mungkin, Mbak, tadi malam selain kita berdua, apa ada orang lain di sini? Mbak tidak melihat orang asing di rumah? Wajah kakak saya berubah. Hanya sesaat, lalu kembali normal. Orang asing? Tidak ada. Mbak tidur cepat, tidak lihat siapa-siapa. Memangnya kenapa kamu bertanya? Ia menjawab terlalu cepat, terlalu lancar, seolah sudah menyiapkan jawaban. Saya menatapnya, menatap matanya. Ia mengalihkan pandangan. Ini, aku menemukan puntung rokok ini di balkon. Aku tidak merokok. Sari juga tidak. Apa Mbak tahu ini punya siapa? Saya menunjukkan puntung rokok itu. Ia melihatnya. Wajahnya sedikit pucat. Aku tidak tahu. Mungkin anak tetangga yang melemparnya atau salah satu temanmu yang mampir. Kita di lantai 3, balkonnya tertutup. Bagaimana bisa dilempar? Saya tidak berkata apa-apa, memasukkan puntung rokok ke saku. Kakak saya berdiri kaku, meremas tangannya. Saya bisa melihat tangannya sedikit gemetar. Saya melanjutkan. Mbak, ramuan yang Mbak bawa itu, apa masih ada? Aku mau masak lagi. Kakak saya terkejut. Ramuan? Oh, yang dari hutan itu? Sudah habis. Kemarin dimasak semua. Kenapa? Saya berkata. Oh, begitu. Sayang sekali. Dokter bilang Sari mungkin keracunan makanan. Mereka mau memeriksa makanan kemarin, tadinya mau kubawa untuk dites. Wajah kakak saya memutih.
Bibirnya bergerak-gerak, tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Sesaat kemudian ia tergagap, keracunan? Bagaimana bisa keracunan? Ramuan itu bersih. Temanku di kampung menanamnya sendiri. Dia yang membawakannya untukku. Saya menatapnya tanpa berkedip. Teman yang mana, Mbak? Aku ingin tahu, jangan-jangan mereka menanam sesuatu yang aneh. Atau beri aku nomornya, aku akan minta mereka memeriksanya. Kakak saya mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Nomor? Ah, teman itu. Aku lupa. Sudah lama tidak komunikasi. Sudahlah, Dimas. Rasanya bukan karena ramuan itu. Mungkin karena cuaca. Dia kan memang lemah. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya melihat sekeliling ruangan, menatap kakak saya. Segalanya tiba-tiba terasa berbeda. Dinding yang akrab, barang-barang yang biasa, kini menatap saya dengan curiga. Dan kakak saya, yang selalu saya percaya, berdiri di hadapan saya dengan wajah yang penuh retakan kebohongan. Saya keluar dari kamar, menuruni tangga. Di bawah, saya berhenti, berbalik. Kakak saya masih berdiri di sana. Siluetnya kabur dalam remang-remang, dan satu pertanyaan besar berdengung di kepala saya, terus berulang. Selain kita, siapa lagi yang ada di sini tadi malam? Saya tidak pulang ke rumah. Saya langsung menuju ke rumah sahabat saya yang bekerja di kepolisian, namanya Pram. Kami teman sekolah, bersahabat lebih dari 20 tahun. Kami bertemu di sebuah warung kopi di pojok jalan. Ia menatap saya dan bertanya, "Kamu kenapa? Pucat sekali." Saya tidak menjawab. Hanya meletakkan semua isi tas saya di atas meja, gelas, rambut, puntung rokok, dan menceritakan semuanya dari awal. Pram mendengarkan dalam diam, tidak menyela. Ketika saya selesai, ia menatap saya. Tatapannya menjadi serius. "Kamu sadar kan, ceritamu ini bukan lagi sekadar masalah keluarga biasa." Saya menelan ludah. "Aku sadar. Makanya aku datang ke kamu." Pram mengambil puntung rokok, memeriksanya, lalu rambut, lalu gelas. Ia bertanya, "Ada yang tahu kamu mengambil ini?" Saya menggeleng. "Hanya aku dan kakakku. Aku langsung dari rumah ke sini." Pram mengangguk. "Bagus, serahkan ini padaku. Akan kukirim ke lab, tapi semuanya harus dilakukan secara rahasia. Tidak boleh ada yang tahu, terutama kakakmu." Saya menatapnya dengan cemas. "Tapi jika di sana benar-benar ada racun?" Pram menghela napas. "Jika ya, maka ini bukan lagi urusan pribadimu. Ini menyangkut hukum, nyawa seseorang. Aku harus melapor ke atasan, dan kita akan memulai penyelidikan resmi." Saya duduk tertegun. Hukum, penyelidikan, kata-kata yang saya pikir tidak akan pernah menyentuh hidup saya. Pram menatap saya, suaranya menjadi lebih pelan. "Kamu tahu kan, jika terbukti ada yang sengaja meracuni istrimu, ini adalah kejahatan yang sangat serius. Dan jika orang itu adalah anggota keluarga, itu lebih tidak bisa dimaafkan lagi." Saya bergidik. "Kakak saya. Mungkinkah dia? Dan jika ya, kenapa?" Saya menatap Pram dengan memohon. "Aku harus bagaimana, Pram? Aku hanya ingin tahu kebenarannya." Pram meletakkan tangannya di bahu saya. "Sekarang, kamu pulang dan tunggu. Jangan melakukan apa-apa. Jangan bertanya apa-apa lagi pada kakakmu. Jangan menunjukkan gelagat bahwa kamu curiga. Jika memang dia pelakunya, dan dia sadar kamu curiga, dia akan mulai menghilangkan jejak. Semuanya akan jadi lebih sulit." Saya menelan ludah dan mengangguk. Pram melanjutkan. "Tunggu aku. Aku akan hubungi lab. Aku akan minta mereka melakukan analisis secepat mungkin. Begitu ada hasil, aku akan telepon kamu. Tapi ingat, jangan bertindak sendiri. Ini masalah serius, menyangkut hukum dan nyawa manusia. Kamu tidak boleh melakukan apa-apa sendirian. Paham?" Saya pulang di tengah gerimis. Rumah terasa sunyi dan gelap. Saya menyalakan lampu, duduk di sofa, melihat sekeliling. Semuanya masih sama, tapi entah kenapa terasa begitu dingin. Kakak saya ada di kamarnya. Pintunya tertutup rapat. Tidak ada suara. Saya duduk mendengarkan rintik hujan mengetuk jendela, mendengarkan detak jam dinding. Waktu berjalan sangat lambat. Saya menatap ponsel, menunggu telepon dari Pram. Setiap kali ponsel bergetar, jantung saya berhenti berdetak. Tapi itu hanya pesan spam dan telepon promosi. Saya duduk dan berpikir, jika hasil tes mengkonfirmasi adanya racun, bagaimana saya akan menatap mata kakak saya? Dan jika bukan dia, lalu siapa? Di luar, hujan terus turun, dan saya duduk sendirian di rumah, dikelilingi oleh pertanyaan-pertanyaan tak terjawab yang tak terhitung jumlahnya. Saya duduk di rumah yang gelap, mendengarkan suara hujan, dan pikiran saya kacau.
Saya memejamkan mata, mencoba menyusun semuanya, tetapi semakin saya berusaha, semakin rumit jadinya. Kakak saya, Mbak Indah, yang selalu saya hormati. Sejak kecil, dia merawat saya menggantikan ibu. Dia yang pertama mengajari saya menulis, melindungi saya saat diganggu. Dan sekarang, dalam pikiran saya, dia adalah tersangka utama. Saya teringat tatapannya saat saya bertanya tentang ramuan itu. Di tatapan itu bukan kekhawatiran untuk adik iparnya, melainkan ketakutan. Takut terbongkar. Tapi kenapa dia melakukannya? Permusuhan apa yang dia miliki dengan Sari? Istri saya, pendiam, lembut, tidak pernah meninggikan suara pada siapapun. Kakak saya, meskipun kadang-kadang tajam dan suka menceramahi, saya tidak pernah berpikir dia mampu menyakiti orang. Apakah karena uang, atau karena cemburu? Saya menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Lalu saya berpikir tentang ibu. Beliau tinggal di kampung, sesekali datang berkunjung. Hubungannya dengan Sari baik-baik saja, tidak pernah bertengkar. Tapi saya ingat, suatu kali ibu pernah berkata bahwa Sari tidak terlalu pandai mengurus rumah, bahwa menantu perempuan seharusnya begini dan begitu. Mungkinkah ibu merencanakan sesuatu? Tidak, ibu saya adalah wanita sederhana yang baik hati. Tidak mungkin. Atau mungkin asisten rumah tangga? Kami punya ART pulang pergi, Galuh, dari kampung juga. Pendiam, rajin. Sari sangat menghargainya. Tapi apa motifnya? Atau ada yang membayarnya? Saya ingat beberapa hari yang lalu Galuh izin pulang kampung beberapa hari. Katanya ibunya sakit. Benarkah? Saya membuka mata dan menatap langit-langit pada noda-noda kuning bekas rembesan air. Saya melihat ke sudut ruangan tempat Sari biasanya duduk merajut. Ia duduk di sana, tersenyum, dan berkata akan merajutkan syal hangat untuk saya saat musim hujan. Saya memejamkan mata, mencoba mempertahankan gambaran itu. Tapi gambaran itu memudar, dan sebagai gantinya saya melihat wajahnya yang pucat di bawah pohon, tangannya yang menggenggam catatan. Catatan. Tiba-tiba saya ingat, dalam kepanikan saya menyerahkannya pada dokter, catatan itu ada di rumah sakit. Apa isinya? Saya hanya sempat membacanya sekilas. Maaf. Ibu sakit parah, takut kamu akan khawatir. Tapi apakah ada hal lain? Apakah ada nama yang disebutkan? Saya mencoba mengingat, tetapi tidak bisa. Kepala saya pusing. Lalu saya berpikir tentang tetangga. Pak RT di sebelah sering mampir, bertanya kabar Sari. Dia tampak ramah, tapi entah kenapa saya merasa kadang-kadang dia menatap istri saya terlalu lama. Atau Bu RT di seberang. Dia suka bergosip, menjelek-jelekkan Sari ke tetangga lain. Mungkin karena iri dia ingin menyakitinya, saya memegangi kepala. Pikiran-pikiran berkerumun seperti lebah. Siapapun yang saya pikirkan, saya menemukan alasan untuk curiga, lalu saya menyangkalnya sendiri, memarahi diri sendiri karena berpikiran buruk tentang orang lain. Mereka adalah kerabat, tetangga yang baik. Bagaimana mungkin? Tapi jika bukan mereka, lalu siapa? Seseorang dari luar, yang menyusup ke rumah kami di tengah malam, menaburkan racun ke dalam makanan. Puntung rokok di balkon, rambut asing. Benda-benda ini tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Seseorang ada di sini, seseorang yang sangat dekat dengan istri saya. Tepat di malam saat ia pergi ke balkon. Saya melihat ke atas, ke pintu kamar kakak saya. Masih tertutup. Apa yang dia lakukan di sana? Tidur, atau khawatir? Takut, atau sedang menelepon seseorang untuk memperingatkan? Saya bangkit, hendak naik, tapi duduk kembali. Tidak, Pram bilang jangan melakukan apa-apa, tunggu. Saya merosot di kursi, menutupi wajah dengan tangan. Air mata kembali mengalir. Saya kasihan pada istri saya. Saya benci diri saya sendiri dan saya takut. Takut pada kebenaran. Jika terungkap, saya harus menatap mata orang terdekat lain di rumah ini. Takut bahwa batas antara orang yang dicintai dan musuh ternyata begitu tipis. Ponsel bergetar. Saya terlonjak, melihat layar. Pram menelepon. Jantung saya berdebar kencang. Saya menjawab. Tangan saya gemetar. Pram, ada hasilnya? Di ujung sana, suara Pram terdengar berat. Ya, hasilnya sudah ada. Tetap di rumah, aku ke sana sekarang. 15 menit kemudian, Pram sudah di rumah saya. Ia masuk, basah kuyup, tapi wajahnya tenang, tatapannya dingin dan tajam. Dari raut wajahnya, saya tahu sesuatu yang penting telah terjadi. Pram duduk di kursi di seberang saya, tidak berkata apa-apa, hanya mengeluarkan amplop tertutup dari sakunya. Ini hasil lab. Baru saja kuambil. Pram meletakkan amplop itu di atas meja, menatap saya tajam. Tangan gemetar saya terulur ke arahnya, tapi saya tidak langsung membukanya.
Saya menatap Pram dengan memohon. Katakan padaku, apa isinya? Pram menghela napas. Suaranya menjadi lebih pelan. Di dalam gelas air yang kamu bawa, ditemukan jejak bahan kimia industri yang sama dengan yang ada di darah istrimu. Konsentrasinya rendah, tapi cukup untuk dijadikan bukti. Jantung saya berhenti berdetak. Dan rambutnya? Pram menatap saya. Rambut itu, setelah tes DNA, cocok dengan DNA seseorang. Seseorang yang kurasa tidak pernah kamu duga. Saya menelan ludah. Siapa? Pram tidak langsung menjawab. Ia melihat sekeliling ruangan dan bertanya pelan, kakakmu, di mana? Saya menunjuk ke atas. Di kamar. Sejak siang belum turun. Pram mengangguk. Bagus, biarkan dia di sana. Ia mendekatkan kursinya, merendahkan suara. Rambut ini sudah kucek di database. Bukan milik kakakmu, bukan milik ibumu, bukan milik siapapun di keluargamu. Rambut ini milik seorang wanita bernama Gita Iriani, 32 tahun, berasal dari sebuah desa di Jawa Barat. Saya membeku, Gita Iriani. Saya tidak pernah mendengar nama itu. Gita, siapa itu? Aku tidak kenal. Pram menatap saya dengan tatapan penuh arti. Kamu tidak kenal, tapi kakakmu kenal. Gita Iriani adalah sahabat kakakmu sejak sekolah. Mereka sangat dekat, satu kelas, dari desa yang sama. Saya terkejut. Sahabat kakak saya. Tapi kenapa rambutnya ada di balkon kami? Kapan dia di sini? Pram mengangkat bahu. Itu aku belum tahu. Tapi ada detail yang lebih penting. Gita Iriani sekarang bekerja di sebuah pabrik agrokimia di luar kota. Pabrik itu khusus memproduksi bahan kimia industri, termasuk yang kita temukan di darah istrimu. Keringat dingin membasahi tubuh saya. Jadi maksudmu, dia mengambil bahan kimia itu dari tempat kerjanya? Pram mengangguk. Sangat mungkin. Dan seseorang membawanya masuk ke rumahmu, menciptakan kondisi agar dia bisa mendekati istrimu. Orang ini pasti orang dalam. Tahu jadwal keluarga. Tahu apa yang dimakan dan diminum istrimu. Saya melihat ke atas, ke pintu kamar kakak saya yang tertutup rapat. Kakak saya. Pram mengangkat tangan, menghentikan saya. Jangan buru-buru menyimpulkan. Aku sudah memerintahkan pengawasan terhadap Gita. Jika dia adalah eksekutor langsung, pasti ada dalangnya. Dan dalang ini, kemungkinan besar adalah orang yang membawanya ke sini, orang yang punya motif terhadap istrimu. Saya menatap Pram. Mata saya berkabut. Motif apa? Sari itu pendiam, tidak pernah berbuat salah pada siapapun. Pram terdiam, lalu berkata, aku sudah memeriksa riwayat panggilan kakakmu beberapa hari terakhir. Ada satu nomor yang sering sekali dia hubungi. Aku sudah melacaknya. Itu nomor Gita Iriani. Dan panggilan terakhir mereka adalah pukul 11 malam itu, tepat sebelum istrimu pergi ke balkon. Saya merasa salah dengar. Pukul 11 malam. Jadi, tepat pada saat itu. Pram mengangguk. Tepat. Dan setelah panggilan itu, sekitar setengah jam kemudian, kamera CCTV dari toko di pojok jalan merekam seorang wanita berkerudung dan bermasker masuk ke halaman komplek rumahmu. Sekitar 1 jam kemudian, dia pergi. Saya gemetar, tidak mampu berkata-kata. Pram menatap saya. Suaranya tegang. Aku butuh kamu untuk tetap tenang. Kita punya petunjuk yang jelas, tapi untuk kesimpulan akhir, kita butuh lebih banyak bukti. Aku akan meminta surat perintah penggeledahan rumah Gita dari atasan dan akan memanggil kakakmu untuk diinterogasi. Saya duduk dalam diam, menatap ke atas. Pintu kamar kakak saya masih tertutup. Dalam keheningan rumah, saya hanya mendengar detak jantung saya sendiri. Pram bangkit, menepuk bahu saya. Tetap di sini, jangan lakukan apa-apa. Aku akan kembali begitu ada kabar. Ia membuka pintu dan keluar, meninggalkan saya sendirian dalam kegelapan dengan nama yang baru saja terdengar, Gita Iriani. Saya duduk, menatap tangga, hati saya kacau. Gita Iriani, nama itu berdengung di telinga saya, sahabat kakak saya. Dialah yang mungkin menaburkan racun ke dalam makanan istri saya. Tapi kakak saya, apakah dia terlibat, atau hanya dimanfaatkan? Tenggelam dalam pikiran. Saya mendengar pintu di atas terbuka. Langkah kaki yang familiar. Kakak saya menuruni tangga. Wajahnya kuyu, matanya merah. Ia menatap saya, lalu melihat sekeliling ruang tamu, seolah mencari sesuatu. Pram sudah pergi? Aku dengar suara-suara. Suaranya bergetar. Saya menatapnya, tidak menjawab. Saya hanya menatap mata itu, wajah itu. Wajah kakak yang saya cintai dan hormati selama 30 tahun. Mbak Indah menjadi gugup di bawah tatapan saya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Ada apa? Saya menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang anehnya tenang, Mbak,
aku mau bertanya satu hal. Jawab jujur. Kakak saya membeku. Wajahnya memucat. Apa? Ada apa, Dimas? Saya bangkit dan mendekatinya. Saya menatap lurus ke matanya, tanpa berkedip. Apa Mbak kenal Gita Iriani? Seluruh tubuh kakak saya bergetar. Bibirnya bergerak-gerak, tapi tidak ada kata yang keluar. Sesaat kemudian ia tergagap, Gita, itu temanku. Kenapa kamu bertanya? Saya terus menatapnya, tidak mengalihkan pandangan. Malam saat Sari celaka, dia ada di sini. Kakak saya mundur selangkah, bersandar ke dinding, wajahnya memutih. Tidak. Mana mungkin dia di sini? Suaranya pecah, bergetar. Saya mengeluarkan amplop yang ditinggalkan Pram dari saku, dan mengeluarkan kantong plastik berisi rambut. Rambut ini ditemukan di balkon kita malam itu. Sudah dites DNA. Milik Gita Iriani. Saya menyodorkan rambut itu ke wajahnya. Jelaskan, kenapa rambut temanmu ada di balkon kita tengah malam? Mbak Indah menatap rambut itu. Matanya membelalak ngeri. Ia menggelengkan kepala dengan panik. Tidak mungkin. Gita tidak mungkin. Aku tidak tahu. Saya mengambil satu langkah lagi. Suara saya mulai pecah. Apalagi yang tidak kamu tahu? Apa kamu tahu di darah istriku ada racun? Racun yang sama dengan yang dipakai teman baikmu bekerja setiap hari? Kamu tahu? Kakak saya ambruk di kursi, menutupi wajah dengan tangan. Bahunya bergetar, tapi tidak ada isak tangis yang terdengar. Saya berdiri menatapnya, dan hati saya sesak. Jawab, apa kamu yang membawanya ke rumah kita? Apa kamu yang membantunya menaburkan racun ke makanan Sari? Kenapa? Apa salahnya? Mbak Indah menarik tangannya dari wajah, mengangkat mata menatap saya. Matanya merah, tapi kering. Di mata itu saya membaca ketakutan, tapi ada sesuatu yang lain. Penderitaan, rasa sakit yang tidak bisa saya mengerti. Ia menatap saya, bibirnya bergetar. Akhirnya ia berkata dengan suara terputus-putus, Dimas, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Gita bilang. Dia bilang hanya akan membuatnya sedikit lemah, supaya dia tidak menyiksamu lagi. Dia bilang, dia punya cara untuk membantuku. Membantumu? Saya terkejut. Membuatnya lemah? Tidak menyiksaku. Apa maksudmu? Siapa yang menyiksaku? Kakak saya menunduk dan terisak. Istrimu. Dia akan terus mengambil uangmu. Membuatmu sengsara. Aku lihat kamu banting tulang siang malam, sementara dia hanya mengeruk untuk dirinya sendiri. Aku kasihan padamu. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Saya terhuyung, tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Yang terbaik untukku? Kamu ingin yang terbaik untukku dan karena itu kamu menyakiti istriku? Kepala saya pening. Saya menatap kakak saya, kakak kesayangan saya, dengan tatapan asing. Saya berbisik, apa kamu tahu untuk apa Sari mengambil uang itu? Untuk pengobatan ibunya. Ibunya sakit parah. Butuh operasi. Dia takut aku akan khawatir, makanya dia menyembunyikannya, mengirim sedikit demi sedikit. Dia menderita, dia khawatir, tapi tidak pernah mengeluh. Kakak saya mengangkat kepala, matanya membelalak kaget. Bibirnya bergerak-gerak, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Saya menatapnya, dan air mata mulai mengalir di pipi saya. Dan kamu mendengarkan temanmu dan menyakiti istriku. Apa kamu tahu malam itu dia minum obat tidur, dia mau bunuh diri karena dihina, karena sedih, karena berpikir suaminya sendiri tidak mempercayainya. Dia hampir mati, kamu mengerti? Mbak Indah meraung. Maafkan aku tidak tahu. Gita bilang. Dia bilang hanya sedikit, tidak akan terjadi apa-apa yang serius. Saya menepisnya. Tidak serius? Istriku di ICU. Di tubuhnya ada racun. Dan kamu bilang tidak serius. Saya berpaling, tidak mau melihatnya lagi. Saya menatap balkon, tempat istri saya duduk di malam yang dingin dengan hati hancur. Lalu saya menatap tangan saya sendiri. Tangan yang mengunci pintu itu. Kami berdua, dia dan saya. Dengan cara kami masing-masing. Kami mendorongnya ke tepi jurang. Kakak saya berkata dari belakang dengan suara gemetar. Dimas, aku tahu aku salah, tapi Gita. Saya berbalik, kenapa Gita? Kakak saya menelan ludah. Di matanya ada kengerian. Gita. Dia tidak hanya menjalankan permintaanku. Dia punya motif sendiri. Dia bilang istrimu bersalah atas kematian kakak laki-lakinya. 3 tahun yang lalu, saya membeku. Seolah disiram air es. Istri saya bersalah atas kematian kakak Gita.
Kapan itu terjadi? Saya tidak pernah mendengarnya dari Sari. Saya menatap kakak saya dan menuntut, cerita apa itu? Ceritakan. Kakak saya, dengan gemetar, mulai bercerita dengan suara terputus-putus. 3 tahun yang lalu, kakak Gita meninggal di tempat kerja. Dia bekerja di satu bagian dengan Sari, sebelum kalian menikah. Waktu itu Sari bekerja di sebuah pabrik di kawasan industri, sama seperti dia. Setelah kecelakaan kerja itu, kakaknya meninggal. Keluarga Gita bilang Sari yang melanggar prosedur keselamatan dan karena dialah kakaknya meninggal. Saya teringat, memang, sebelum menikah Sari bekerja beberapa tahun di pabrik, tapi dia tidak pernah bercerita tentang kecelakaan apapun. Saya hanya tahu dia berhenti karena pabriknya tutup. Ternyata, ada episode kelam seperti itu di masa lalunya. Kakak saya melanjutkan. Gita cerita, keluarga mereka menuntut Sari ke pengadilan, tapi buktinya tidak cukup. Kasusnya ditutup. Mereka menyimpan dendam selama 3 tahun ini. Waktu aku curhat ke Gita tentang kekhawatiranku soal uang, soal Sari mengambil uangmu, Gita bilang padaku, nah, kan, aku bilang juga apa. Perempuan itu dulu membunuh kakakku, sekarang dia menghancurkan adikmu. Dia bilang Sari harus diberi pelajaran. Saya mengepalkan tangan begitu erat hingga kuku menancap di telapak tangan. Diberi pelajaran. Mereka menyebut meracuni, mendorong orang untuk bunuh diri, sebagai pelajaran. Saya menatap kakak saya, kakak kesayangan saya, yang dengan gemetar menceritakan semua ini. Dan hati saya sesak, bukan karena marah padanya, tetapi karena rasa sakit yang lebih dalam, karena kesadaran betapa dendam bisa membutakan seseorang. Saya memejamkan mata, dan dalam kegelapan muncul 2 sosok di hadapan saya. Pertama, Sariku, gadis pendiam yang lembut, yang peduli pada keluarganya. Kedua, Gita, seorang wanita yang selama 3 tahun membawa luka kehilangan saudaranya, siang dan malam menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Siapa di antara mereka yang sebenarnya korban? Sari, jika memang bersalah, mungkin karena kecelakaan, karena keadaan. Dan Gita, korban di masa lalu, kini menjadi pelaku di masa sekarang. Lingkaran setan. Dendam melahirkan dendam, dan saya. Saya berdiri di tengah lingkaran setan ini, dan hati saya hancur. Separuh untuk istri saya. Separuh lagi karena rasa kasihan yang menyakitkan pada kakak saya. Kakak saya merosot ke lantai. Air matanya mengalir deras. Maaf, Dimas. Aku pikir semuanya sederhana. Hanya membuatnya sedikit lemah, agar dia tidak bisa lagi menguras hartamu. Aku tidak tahu Gita punya tujuan lain. Dia bilang hanya sedikit, tidak akan terjadi apa-apa. Bodohnya aku, Dimas. Saya menatapnya. Dan hati saya hancur. Saya tahu dia menyayangi saya, kasihan karena saya bekerja keras. Tapi cinta ini, yang dimanfaatkan oleh dendam, telah menjadi senjata pembunuhan. Saya tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya, tetapi juga tidak bisa memaafkannya dengan mudah. Saya hanya berdiri dan melihatnya menangis, melihat keluarga kami hancur di depan mata saya. Saya melihat ke dinding tempat foto ayah tergantung. Beliau tersenyum ramah dari foto hitam putih. Ayah selalu mengajari saya bahwa keluarga adalah yang utama, bahwa kita harus saling mencintai dan melindungi. Ayah, lihatlah, cinta yang sama hari ini telah menghancurkan keluarga kita. Saya berbalik ke kakak saya, suara saya pecah. Mbak, apa Mbak sadar? Seandainya malam itu, alih-alih mendengarkan Gita, Mbak duduk dan bicara denganku, bicara dengan Sari, semuanya akan berbeda? Sari akan menjelaskan semuanya, aku akan mengerti, dan Mbak tidak akan dimanfaatkan. Kakak saya mengangkat mata menatap saya, merah dan bengkak. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Saya melanjutkan. Dendam itu membutakan, Mbak. Membuat orang berhenti melihat kebenaran, berhenti mendengar suara akal sehat. Gita dibutakan oleh dendam, dan Mbak dibutakan oleh cinta. Dan kalian berdua telah melakukan kesalahan. Kakak saya meraung, memeluk kaki saya. Dimas, maafkan aku. Saya membungkuk, meletakkan tangan di bahunya, tidak berkata apa-apa. Di luar, hujan masih turun. Ruangan itu tenggelam dalam kegelapan dan air mata. Saya melihat ke balkon, tempat istri saya duduk di malam yang dingin dengan hati hancur. Saya bertanya pada diri sendiri, seandainya sejak awal ada seseorang di keluarga ini yang berani bicara jujur, apakah malam itu akan terjadi? Seandainya saya bertanya pada istri saya tentang uang itu, alih-alih diam dan curiga? Seandainya kakak saya bertanya pada saya tentang keadaan Sari, alih-alih mendengarkan hasutan temannya? Seandainya Gita bertemu dengan Sari untuk mencari tahu kebenaran tentang kejadian 3 tahun lalu, alih-alih menyimpan dendam di hatinya? Mungkin tidak akan ada apa-apa. Tapi dalam hidup, tidak ada kata seandainya. Apa yang terjadi,
telah terjadi. Yang tersisa hanyalah pelajaran pahit bagi kita semua. Keesokan paginya, saya datang ke rumah sakit sangat awal. Koridor sepi. Hanya gema langkah kaki saya yang terpantul dari lantai keramik. Bau disinfektan sama tajamnya seperti biasa. Tapi hari ini, baunya serasa menggerogoti mata saya. Saya berhenti di depan kamar istri saya, meletakkan tangan di gagang pintu, tapi tidak berani membukanya. Saya sudah menyiapkan pidato panjang. Saya akan meminta maaf, menceritakan semua yang saya tahu, mengatakan bahwa saya mencintainya, bahwa saya percaya padanya, bahwa saya akan selalu di sampingnya. Tapi ketika pintu terbuka, semua kata-kata itu menguap. Sari terbaring di tempat tidur yang putih bersih. Wajahnya kuyu, pucat, matanya terpejam. Selang-selang yang tak terhitung jumlahnya terhubung dari tubuhnya ke alat-alat yang mengelilingi tempat tidur. Ventilator berdesis monoton, menghitung waktu. Saya berdiri di ambang pintu, tidak berani masuk. Matanya perlahan terbuka. Ia menatap saya dalam diam. Hanya menatap. Tatapan itu. Saya tidak bisa menggambarkannya. Tidak ada kemarahan, tidak ada celaan, tidak ada rasa sakit hati. Tatapan itu kosong, seolah-olah ia telah pergi sangat jauh. Dan di sini, di tempat tidur, yang tersisa hanyalah raganya. Saya mendekat, melangkah berat, menarik kursi plastik, dan duduk di sampingnya. Saya mengulurkan tangan untuk memegang tangannya, tapi ia menariknya. Gerakan yang nyaris tak terlihat, tapi hati saya sesak. Saya menunduk, tidak berani menatapnya lagi. Sari. Suara saya serak. Aku. Maafkan aku. Istri saya diam. Saya mengangkat mata menatapnya. Ia masih menatap saya dengan tatapan kosong itu, lalu memejamkan mata dan memalingkan wajah ke dinding. Sebutir air mata mengalir di pipinya, jatuh ke bantal, dan meresap ke dalam kain putih. Saya duduk, menatap air mata itu, dan hati saya hancur. Saya ingin memeluknya, mengatakan betapa saya mencintainya, tapi saya tidak bisa. Keheningannya adalah satu-satunya jawaban. Itu memberitahu saya bahwa apa yang terjadi tidak bisa dihapus. Lukanya terlalu dalam, dan permintaan maaf apapun hanya akan menjadi garam di atasnya. Saya duduk di sana sangat lama. Mungkin 10 menit, mungkin 1 jam, saya tidak tahu. Saya hanya menatap punggungnya yang kecil, mendengarkan desisan monoton ventilator. Ribuan pertanyaan berkerumun di kepala saya. Apakah dia akan memaafkan saya? Bisakah kami bersama lagi seperti dulu? Dan di situ saya sadar, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan egois. Saya hanya memikirkan diri saya sendiri, perasaan saya. Dan dia. Apa yang harus dia lalui? Saya berkata pelan. Bisikan saya nyaris tak terdengar di keheningan bangsal. Aku tahu. Aku tahu semua tentang uang untuk ibu, tentang ramuan itu, dan tentang Gita. Bahunya sedikit bergetar. Sesaat kemudian, ia berbalik ke arah saya. Kali ini, ada sesuatu yang bergetar di matanya. Bukan harapan, tapi keheranan. Ia menatap saya. Bibirnya yang kering dan pecah-pecah bergerak. Akhirnya ia berkata dengan suara lemah seperti hembusan angin, dan apa kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu dengan kakaknya? Saya menggeleng. Sari memejamkan mata. Sebutir air mata lagi mengalir di pipinya. Ia berbicara, mengucapkan setiap kata dengan susah payah, tapi jelas. Hari itu, aku mencoba menyelamatkannya. Aku menariknya dari bawah reruntuhan. Tapi aku tidak sempat. Di tanganku masih ada bekas luka dari pecahan material. Ia mengangkat tangannya yang kurus dan menunjukkan bekas luka pucat di pergelangan tangannya. Aku tidak bisa melupakan kematiannya. Tapi dia tidak pernah percaya padaku. Saya membeku, menatap istri saya, menatap bekas luka itu. Ternyata, selama 3 tahun ini dia tidak hanya menanggung duka kehilangan rekan kerja, tapi juga kebencian keluarganya. Dia mencoba menyelamatkan seseorang, tapi malah dituduh membunuhnya. Dan sekarang, saya, suaminya, juga meragukannya. Saya memegang tangannya. Kali ini ia tidak menariknya. Saya menempelkan telapak tangannya yang kurus dan gemetar ke wajah saya dan menangis. Menangis seperti anak kecil. Seminggu kemudian, semuanya menjadi jelas. Gita ditangkap di tempat kerjanya. Di kamar kosnya, polisi menemukan wadah berisi bahan kimia yang sama. Ia mengakui segalanya. Dendam selama 3 tahun berujung pada hukuman percobaan baginya, karena tidak ada korban jiwa dan mempertimbangkan keadaan yang meringankan. Tapi hukuman percobaan bukanlah kebebasan, itu adalah stigma seumur hidup, noda yang tidak bisa dihapus. Kakak saya, sebagai kaki tangan, berulang kali dipanggil untuk diinterogasi. Akhirnya, ia dibebaskan dari tuntutan pidana karena tidak mengetahui tingkat bahaya bahan kimia itu dan bersikap kooperatif selama penyelidikan.
Tapi dia tidak bisa tinggal di rumah ini. Setiap kali melihat Sari, dia menangis, tubuhnya gemetar. Sebulan kemudian, dia meminta izin untuk pulang ke kampung, ke rumah ibu. Saya mengantarnya ke stasiun. Kami berpelukan, menangis, tanpa berkata apa-apa. Kakak saya bilang dia pergi untuk sementara, jika sudah tenang, dia akan kembali. Saya tahu kapan itu mungkin tidak akan datang dalam waktu dekat, atau mungkin tidak akan pernah datang. Rumah kami menjadi sepi. Di meja makan kini hanya ada kami berdua. Sari menjadi lebih pendiam. Ia masih memasak, membersihkan rumah, tersenyum pada saya. Tapi senyumnya tidak lagi secerah dulu. Senyumnya seperti bayangan pucat yang jauh. Seringkali di malam hari, saya terbangun dan melihatnya duduk sendirian di balkon, menatap ke bawah. Saya mendekat, duduk di sampingnya, tidak berani bertanya apa-apa, hanya duduk bersamanya, menyambut angin dingin. Balkon, tempat tragedi dimulai, kini menjadi obsesi kami bersama. Di malam-malam yang tenang, kami sering duduk di sana. Sari menatap pagar, tempat jejak sepatunya tertinggal di malam yang menentukan itu. Saya menatapnya, dan hati saya sesak. Saya tahu dia sedang menatap masa lalu, pada saat paling putus asa dalam hidupnya. Suatu hari saya bertanya pelan, "Apa kamu sudah memaafkanku?" Ia terdiam lama, lalu berbalik ke arah saya. Di matanya saya melihat kesedihan yang dalam, tapi juga secercah kehangatan. Ia tidak menjawab, hanya meletakkan tangannya di atas tangan saya. Genggaman yang ringan. Tapi saya mengerti, itu bukan pengampunan penuh. Itu adalah penerimaan. Penerimaan bahwa hidup harus terus berjalan. Penerimaan bahwa luka itu akan tetap ada. Penerimaan bahwa kami harus hidup dengan ini selamanya. Pram, sahabat saya, sesekali datang berkunjung. Ia bercerita bahwa Gita, setelah divonis, pindah dari kota entah kemana. Keluarganya juga berusaha tidak menampakkan diri, malu pada tetangga di kampung. Dan kakak saya, di desa, setiap hari pergi ke masjid, berdoa, menebus dosa-dosanya. Ibu menelepon, dengan suara gemetar menanyakan kabar menantunya. Berkata, "Ibu malu sekali. Sampaikan pada istrimu, ibu minta maaf padanya." Saya menyampaikannya. Sari hanya tersenyum sedih, tidak berkata apa-apa. Kemarin, saya pergi ke balkon sendirian. Udara terasa sejuk, angin musim hujan bertiup. Saya melihat ke bawah, ke pohon angsana, daun-daunnya sudah mulai berguguran. Saya menatap langit kelabu dan bertanya pada diri sendiri, apakah istriku masih melihat warna-warni lain? Atau di matanya hanya tersisa warna abu-abu dari hari-hari yang telah lalu? Saya mendengar suara sandal dari belakang. Sari keluar. Di tangannya ada 2 cangkir teh hangat. Ia menyodorkan satu pada saya dan bersandar di pagar, menatap kejauhan. Kami berdiri dalam diam, melihat tetes-tetes hujan pertama mulai turun. Cangkir di tangan saya terasa panas, tapi di suatu tempat di dalam jiwa saya terasa dingin. Dingin karena kehilangan yang tak tergantikan, karena luka yang tak kunjung sembuh. Sari berkata pelan. Suaranya ringan seperti asap. "Dimas, kita pindah saja, yuk." Saya berbalik ke arahnya. Ia masih menatap kejauhan. Matanya merah. Aku tidak tahan lagi di sini. Setiap kali ke balkon, aku teringat semuanya. Saya mengangguk, menggenggam tangannya lebih erat. "Ya, ayo kita pindah. Kemanapun kamu mau, kita akan pergi." Hujan semakin deras. Kami masuk ke dalam, menutup pintu kaca. Melalui kaca buram, balkon itu tampak kabur dalam hujan. Di sana, di atasnya, sebagian dari hidup kami telah mati. Tapi saya tahu, kami akan terus hidup. Hidup dengan luka, dengan pelajaran, dan dengan satu sama lain. Karena, terlepas dari segalanya, kami masih memiliki satu sama lain. Saat saya menulis baris-baris ini, tangan saya masih gemetar. Bukan karena dingin, tetapi karena masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ia membara di setiap sel tubuh saya. Saya ingin menceritakan kepada Anda tentang pelajaran-pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah. Hanya kehidupan, dengan cara yang paling kejam, yang memaksanya untuk dipelajari. Pelajaran pertama, jangan pernah menghakimi tanpa mengetahui cerita lengkapnya. Saya melihat angka-angka di rekening bank, mendengarkan kata-kata kakak saya, dan memutuskan bahwa istri saya adalah seorang pencuri. Saya tidak bertanya, tidak mencari tahu, tidak memberinya kesempatan. Ternyata, di balik angka-angka itu ada ketakutan seorang anak perempuan yang takut kehilangan ibunya. Di balik keheningannya, ada keinginan untuk tidak membuat suaminya khawatir. Saya menjatuhkan hukuman, hanya dengan mengetahui 1/10 dari kebenaran. Dan harga dari ketergesa-gesaan itu hampir merenggut nyawa orang yang paling saya cintai. Pelajaran kedua, dendam tidak menyelesaikan apapun.
Ia hanya melahirkan dendam baru. Gita menyimpan dendam selama 3 tahun. Ia pikir balas dendam akan memberinya kelegaan, tetapi pada akhirnya ia kehilangan segalanya, kebebasan, reputasi, dan sisa-sisa hati nuraninya. Dan kami, yang tersisa, terpaksa menanggung luka batin ini seumur hidup. Seandainya ia bisa duduk dan berbicara dengan Sari 3 tahun yang lalu, mungkin semuanya akan berbeda. Tapi dendam telah membutakannya. Pelajaran ketiga, cinta juga harus masuk akal. Kakak saya menyayangi saya. Dia kasihan karena saya bekerja keras, karena istri saya mengambil uang saya. Tapi cinta ini, yang tanpa kebijaksanaan dan pengertian, telah dimanfaatkan oleh kejahatan. Dia pikir dia melindungi adiknya, padahal sebenarnya dia mendorongnya ke jurang. Mencintai saja tidak cukup. Perlu kemampuan untuk mendengarkan, menempatkan diri di posisi orang lain, bertanya sebelum bertindak. Pelajaran keempat, keluarga adalah tempat yang paling rentan. Karena kita percaya tanpa syarat, dan ketika kecurigaan muncul, itu melukai lebih dalam daripada pukulan dari luar. Saya mencurigai istri saya mencurigai dirinya sendiri, kakak saya mencurigai kebaikan orang lain. Dan semua kecurigaan ini, bercampur dengan dendam orang lain, hampir menghancurkan keluarga kami. Sahabat sekalian, di setiap keluarga ada sesuatu yang tidak dibicarakan. Kekhawatiran, kesulitan, pengorbanan diam-diam. Istri saya mengorbankan dirinya sendiri, menderita dalam diam, agar saya tidak khawatir. Saya tidak melihat pengorbanan itu. Kakak saya tidak melihat kekhawatiran itu. Dan kami semua membayar harganya. Saya menatap istri saya sekarang. Setiap hari adalah hari di mana ia mencoba untuk terus hidup. Luka di jiwanya mungkin tidak akan pernah sembuh total. Ia akan membara, sebagai pengingat akan malam musim hujan yang dingin, akan pintu balkon yang terkunci, akan tetesan obat tidur yang masuk ke tubuhnya. Tapi dia di sini, dia memegang tangan saya, dia berusaha setiap hari. Dan bagi saya, itu sudah cukup. Pelajaran terakhir yang saya pelajari, terkadang memaafkan bukan berarti menghapus masa lalu. Itu berarti menerimanya dan memilih untuk melangkah maju bersama. Apakah di rumah Anda ada seseorang yang menderita dalam diam? Apakah ada rasa sakit yang membara, yang tidak Anda ketahui? Jangan menunggu sampai terlambat untuk menyadari bahwa kebahagiaan jauh lebih rapuh dari yang terlihat. Malam ini, saya kembali ke balkon. Bukan untuk menghukum, bukan untuk melarikan diri, hanya untuk duduk di sana, melihat bunga-bunga yang dirawat Sari, melihat sinar matahari terakhir yang menembus pagar. Balkon bagi saya sekarang bukan lagi tempat mimpi buruk. Ini adalah tempat pengingat. Pengingat betapa rapuhnya kebahagiaan, betapa keheningan bisa membunuh jiwa, betapa satu tindakan gegabah bisa menghancurkan semua yang paling berharga. Istri saya di dalam sedang menyiapkan makan malam, menunggu saya. Setiap hari yang kami jalani adalah hari di mana kami bersama-sama belajar untuk sembuh. Ini tidak mudah, tapi kami memiliki satu sama lain. Jika cerita ini menyentuh Anda, tolong berhenti sejenak. Lihatlah rumah Anda. Apakah ada seseorang yang menderita dalam diam? Apakah ada rasa sakit yang belum pernah Anda tanyakan? Jangan menunggu sampai terlambat. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Jika Anda merasa cerita ini bermanfaat, bagikanlah agar lebih banyak orang bisa merenung. Dan jangan lupa untuk berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya.